sesi materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam, Bapak, Ibu, para suster dan saudara-saudari yang terkasih. Malam, Romo. Suatu kehormatan yang sangat luar biasa bagi saya bahwa saya diundang dalam forum yang sangat luar biasa ini untuk bersama-sama berdiskusi, karena saya tidak menempatkan diri sebagai seorang ahli, apalagi ahli etika politik, ya. Tetapi kita ingin belajar bersama-sama berdiskusi mengenai suatu tema yang menurut saya sangat penting untuk kita di Indonesia, terutama pada akhir-akhir ini. Pada kesempatan ini saya sebenarnya yang paling pokok sebenarnya hanya ingin berbicara mengenai human right. Tetapi saya mengatakan, jadi saya sebenarnya mau hanya berbicara mengenai human right sebenarnya. Akan tetapi membicarakan human right tanpa human dignity dan human values itu menjadi suatu pembicaraan yang kurang berdasar. Mengapa demikian? Karena yang menjadi dasar dari human right adalah human dignity, dan yang menjadi dasar dari human dignity adalah human values. Nah, kekurangpahaman ini mengenai dasar-dasar inilah kira-kira yang saya duga, paling tidak untuk sementara waktu, yang saya duga menjadikan perdebatan mengenai human right itu di Indonesia menjadi sangat menarik, ya, sangat menarik, ya. Dan dalam hal ini saya ingin menggali lebih dasar yang fundamental dari human right itu, ya. Karena kadang-kadang kesan saya ada orang yang berbicara mengenai human right, tetapi kayaknya kok konsepnya masih perlu dibicarakan lebih lanjut, gitu ya. Ini. Sehingga kadang-kadang saya merasa bahwa yang dibicarakan itu sebenarnya bukan human right sebenarnya. Hanya saja karena terjadi di dalam pembicaraan human right, maka baiklah kita sama-sama berdiskusi, ya. Jadi sekali lagi saya ingin menggali dasar fundamental dari human right itu. Supaya dengan demikian dalam percaturan politik kita ada suatu dasar yang mendalam, sehingga penerapannya pun juga tidak asal-asalan. Orang itu dengan mudah mengatakan, oh ini melawan hak asasi manusia, ini melawan human right, gitu ya. Dan kayaknya itu saya merasa kadang-kadang kok nggak tepat sih kelihatannya. Nah, saya tertarik untuk berbicara mengenai human right di forum ini, ya, karena tujuan perpolitikan kita sebenarnya yang paling fundamental ialah menjamin supaya human right itu dihormati. Sebenarnya yang paling fundamental adalah itu. Dan dengan demikian juga human right adalah sebenarnya dasar perpolitikan itu. Ya, karena penghormatan inilah yang menjadi dasar, nanti akan saya tunjukkan dasar-dasarnya. Kalau orang ingin sampai kepada kesejahteraan umum atau bonum comune, maka sebenarnya yang harus diusahakan dasarnya adalah human right ini. Dan itulah tugas dari seorang politikus atau politician yang ada di sini, sebenarnya adalah bagaimana final destination untuk ilmu politik ialah kesejahteraan umum itu, ya. Dan bukan hanya kesejahteraan kelompok, tapi betul-betul kesejahteraan umum. Baiklah, jadi mengapa saya ingin berbicara human right dan mengapa harus juga berbicara mengenai human dignity. Nah, sekali lagi, di sini perlu saya garis bawahi bahwa salah satu tujuan akhir terpenting dari perpolitikan ialah bonum comune atau kesejahteraan umum itu. Bukan hanya kesejahteraan bagi sekelompok, tetapi bagi semua. Karena apa? Inilah yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di sana kita bisa membaca bahwa kemudian daripada itu untuk
membentuk suatu Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagainya. Jadi, memajukan kesejahteraan umum atau bonum communis atau well-being, itu common good, itu sebenarnya menjadi salah satu entry point yang memang sangat diperlukan sebagai di dalam politik, dan rasa-rasanya apapun yang dibuat oleh para politikus itu, kalau tidak mensejahterakan kesejahteraan umum, memajukan kesejahteraan umum, kayaknya kok sudah kehilangan raison d'être-nya, alasan keberadaannya mengapa ada di situ. Ya, kalau seandainya ada seorang pejabat entah siapapun, lalu yang dia pikirkan hanyalah kesejahteraan diri sendiri, apa keluarganya atau kelompoknya, maka sebenarnya dia sudah kehilangan alasan mengapa dia harus duduk di situ. Karena tugasmu sebenarnya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dari sinilah, ya, hampir tidak mungkin bisa dicapai kesejahteraan umum itu kalau tidak ada penghormatan atas human right. Dan oleh karenanya, maka pada kesempatan yang indah ini, saya ingin berbicara mengenai human right dalam kasus ini. Baiklah, saya mulai dengan human values, ya, dengan human values ini. Apakah values itu? Ya, apakah values itu? Ya, salah satunya yang bagi saya menarik definisi dari Nagarasan itu, dia memberikan definisi values ialah bahwa suatu prinsip yang mempromosikan kebaikan dan mengantarkan yang menghindarkan kejahatan. Lalu definisi yang lainnya ialah nilai adalah petunjuk kepada keberhasilan, paradigma kita tentang apa yang bisa diterima. Ya, jadi dengan adanya nilai itu, dia memang sebenarnya mempromosikan kebaikan. Dengan kata lain, values itu dia yang ada memang untuk mempromosikan kebaikan yang ada di situ. Nah, lalu values itu apa sih sebenarnya? Ya, values itu apa? G.E. Moore di dalam bukunya Principia Etika, dia mengatakan hal-hal yang bernilai di dalam dirinya sendiri dan hal-hal yang bernilai dalam hubungannya dengan benda lain. Dari sini G.E. Moore dia ingin membedakan nilai di dalam dua kelompok besar. Yang pertama ialah nilai ekstrinsik. Nilai ekstrinsik itu ialah hal-hal entah itu barang atau benda atau apapun yang bernilai dalam hubungannya dengan benda yang lain. Sementara nilai intrinsik adalah nilai yang bernilai di dalam dirinya sendiri. Ini. Jadi yang ada di sini adalah bagaimana nilai-nilai itu dibagi. Misalnya, contohnya yang bernilai ekstrinsik. Saya mempunyai pointer, katakanlah untuk menunjuk kepada sesuatu. Nah, pointer itu dia berguna atau bernilai atau ada value-nya oleh karena dia bisa dipakai untuk memberikan petunjuk. Maka dengan demikian nilai dari pointer itu adalah dihubungkan dengan sesuatu benda yang lain. Ya, sesuatu benda yang lain. Sementara nilai intrinsik adalah nilai yang ada di dalam dirinya sendiri. Artinya tidak ada hubungan dengan yang lain pun, dia itu tetap bernilai, ya, dia tetap bernilai. Dan dari sini, ya, dari sini kita bisa melihat bahwa ada dua pembedaan yang fundamental. Bedanya apa sih yang ekstrinsik dengan intrinsic values itu? Kalau yang ekstrinsik itu bisa dipertukarkan. Kalau Anda punya satu kambing, ya, misalnya kambing yang besar, bisa ditukar menjadi dua kambing, ya. Atau kalau pada suatu ketika, misalnya Anda menabrak seekor kambing seharga 1 juta, katakanlah begitu, maka esok hari Anda membawa lagi kambing yang seharga 1 juta atau lebih sedikit, maka masalahnya selesai. Akan tetapi kalau yang bernilai intrinsik itu adalah manusia, ya, Anda menabrak seorang anak kecil yang kurus, ledak, jelek sekali gitu ya, tabrak mati.
Lalu esok harinya Anda membawa seorang anak kecil lagi yang lebih sehat, mungkin lebih bersih, dan dengan demikian dia senyum dengan manis, lalu mengatakan, Bu, ini sebagai ganti anak Anda yang kemarin saya tabrak. Bagaimanapun, tidak bisa. Karena apa? Karena kambing, pertama-tama dia mempunyai nilai ekstrinsik. Sementara manusia, dia pertama-tama mempunyai nilai intrinsik. Ini. Dan nilai ekstrinsik, dia bisa berubah-ubah. Dia bisa naik dan bisa turun. Ini ya, dia bisa naik dan bisa turun. Nah, sementara kalau nilai yang intrinsik dia tidak bisa berubah. Misalnya, komputer ini yang punya saya sekarang harganya 5 juta. 2 tahun lagi, mungkin harganya tinggal 2 juta. Values-nya dia turun, ya turun banyak. Atau sebaliknya juga, suatu benda yang ketika baru, misalnya motor yang baru harganya katakanlah 15 juta, ketika dia menjadi motor antik mungkin harganya menjadi 100 juta. So, dengan kata lain, bahwa dia itu bisa naik dan turun, bisa berubah-ubah. Sementara manusia, dia tidak bisa berubah. Ya, dia tidak bisa berubah. Sekali dia manusia, dia tetap manusia. Maka inilah kritik keras menurut saya untuk di dunia kedokteran, di mana kalau ada orang yang koma sampai beberapa hari, 1 bulan misalnya, lalu akhirnya dia disebut sebagai vegetative state. Menurut saya ini tidak benar, karena apa? Manusia bagaimanapun dia tidak pernah menjadi tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Nilai intrinsiknya menjadikan dia tidak pernah menjadi tumbuh-tumbuhan, walaupun dia itu tidak sadar. Disinilah ada suatu perbedaan yang sangat fundamental. Ya. Dan nilai yang ekstrinsik bisa digantikan dengan sesuatu yang lain. Ya. Bisa digantikan dengan sesuatu yang lain. Ya. Sekali lagi, ya, kalau uang 100.000 bisa diganti dengan barang yang seharga 100.000. Ya. Akan tetapi, yang intrinsic value dia tidak bisa digantikan. Ya. Kalau ada seorang suami yang entah karena apa terus kecelakaan lalu diganti dengan yang lain, bagaimanapun juga itu tidak akan terjadi. Ya. Dan nilai ekstrinsik ini pertama-tama definisinya ialah dihubungkan dengan sesuatu di luar dirinya. Dihubungkan dengan apa? Entah dengan kegunaannya, utilitiesnya, atau dengan sejarahnya, atau ekonomisnya, atau afektifnya, atau artistiknya, dan sebagainya. Misalnya tadi pointer, dia bermanfaat karena kegunaannya. Saya juga punya kitab suci yang sudah letak, sudah jelek sekali. Tapi untuk saya itu sesuatu yang sangat bernilai sekali, karena itulah pemberian dari ibu saya ketika dulu saya berangkat masuk seminari. Sehingga itu bagi saya, sejarahnya dan afektifnya nilainya sangat tinggi, walaupun secara ekonomis dia mungkin tidak lagi. Nah, sementara kalau sesuatu nilai itu yang intrinsik, ya intrinsik, dia itu hanya dihubungkan dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa dihubungkan dengan yang lain. Dengan kata lain, walaupun manusia itu seorang diri di suatu tempat, tidak ada siapapun, tidak ada apapun, dia tetap bernilai. Sementara komputer, kalau dia ada di suatu tempat, tidak ada seorang pun, ya di situ tidak ada nilainya juga. Disinilah letak perbedaan yang fundamental antara nilai intrinsik dengan nilai yang ekstrinsik itu. Nah, lalu mengapa kita harus berbicara mengenai human values? Mengapa kita harus berbicara mengenai nilai? Jawabannya sangat mudah. Karena tingkah laku manusia itu dipengaruhi dan berdasarkan pada nilai, 2 nilai. Yang pertama adalah nilai yang ditawarkan oleh objek, dan apakah itu sesuai dengan sistem nilai yang saya punyai atau yang saya yakini. Ya. Sehingga kalau orang itu berbuat atau tidak berbuat, pasti dia ada kesesuaian dengan apa yang ditawarkan oleh nilai itu. Misalnya orang menawarkan kepada saya tas seharga 20 juta. Saya tidak akan membeli tas yang 20 juta itu. Bukan karena tasnya itu jelek, tetapi karena nilai yang ditawarkan oleh tas itu
tidak cocok dengan tata nilai yang saya punya. Ya, tidak cocok. Dan dalam hal ini seringkali orang itu berbuat atau tidak berbuat, ya tergantung tata nilai yang dia miliki. Sementara tata nilai itu sendiri tentu saja bukan sesuatu yang fix, tetapi dia bisa saja terus berubah sesuai dengan situasi dan keadaannya. Misalnya tidur itu kan baik, ya tidur itu baik. Akan tetapi kalau Anda tidur di kelas, misalnya begitu ya, menjadi sesuatu yang tidak dipilih. Bukan karena tidur itu tidak baik, tetapi karena nilai yang yang ditawarkan oleh tidur itu tidak cocok dengan nilai yang saya punya sekarang ini. Hic et nunc. Karena sekarang saya di kelas, saya ingin belajar, bukan tidur. So, sekali lagi, jadi begitu pentingnya nilai itu yang harus dibicarakan, karena nilai itu sangat mempengaruhi hidup manusia dan pilihan-pilihan manusia. Jadi, mengapa saya memilih yang ini dan bukan yang itu? Tentu saja alasannya adalah kesesuaian antara sistem nilai yang saya miliki dengan nilai yang ditawarkan oleh sesuatu itu. Walaupun barangnya nggak begitu bagus, tapi kalau memang itu cocok dengan nilai saya, maka saya akan ambil atau saya akan beli misalnya. Sehingga kalau dinilai keduanya sesuai, maka akan saya pilih. Sedangkan kalau tidak sesuai, tidak akan saya pilih. Oleh karenanya, maka dari pilihan-pilihanku itulah saya tahu siapakah aku ini. Karena nilai itu terwujud di dalam pilihan-pilihan saya, sehingga sesuai dengan apa yang saya hayati ini. Sekali lagi, yang tidak saya pilih bukan berarti bahwa itu adalah sesuatu yang jelek. Hanya karena tidak sesuai dengan tata nilai yang saya miliki, itu saja. Ya, itu yang menjadikan saya tidak pilih dia. Ini. Jadi bisa dikatakan sebenarnya nilai itu merupakan konsep abstrak dan hanya menjadi nyata di dalam perbuatan-perbuatan. Nah, jadi nilai itu bukanlah sesuatu yang completely abstrak, akan tetapi dia menjadi nyata di dalam perbuatan, terutama di dalam pilihan-pilihannya. Ini ya. Nah, walaupun demikian, nilai bukanlah konsep yang tidak tergapai, melainkan ada manakala dia berfungsi dalam pikiran dan tindakan manusia. Nilai-nilai itu ada oleh karena menjadi dasar dari tindakan-tindakan saya, menjadi dasar dari nilai-nilai yang kemudian saya pilih. Nah, dari antara sekian ini, sekian yang ada ciptaan yang ada di dunia ini, manusia dia satu-satunya yang mempunyai nilai intrinsik yang tertinggi dibandingkan dengan yang non-manusia. Mengapa? Karena manusia bisa memberi nilai pada dirinya sendiri. Sementara yang non-manusia dia tidak bisa memberikan nilai pada dirinya sendiri. Ya. Oleh karena manusia dia mempunyai suatu kemampuan intelektual untuk menilai dirinya sendiri, maka akhirnya lepas dari pandangan-pandangan teologis, nanti akan kita lihat, memang manusia itu dia mempunyai suatu nilai yang paling tinggi. Ini artinya apa? Artinya bahwa dibandingkan dengan yang non-manusia, ya, dibandingkan dengan yang non-manusia, manusia itu tak terkalahkan nilainya. Oleh karenanya, maka kalau harus memilih antara manusia dengan yang bukan manusia, maka yang harus dipilih adalah manusia. Jadi dengan demikian menjadi jelas, nilai manusia itu tak tergantikan dan tak tertandingi oleh nilai-nilai apapun. Hanya saja harus diakui, dalam praktek, seringkali terjadi suatu perbedaan antara konsep dengan praktek. Misalnya, Anda sedang mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil. Tiba-tiba ada anjing hitam yang lewat, ya, atau kucing hitam yang lewat. Anda menghindari kucing, akhirnya nabrak manusia. Ini betul-betul menjadi suatu tragedi karena apa? Bisa terjadi dia itu tahu konsepnya bahwa manusia itu lebih tinggi nilainya, tapi bisa terjadi secara gerak refleks ataupun disengaja bisa terjadi
pilihan-pilihan itu tidak menunjukkan apa yang menjadi posisi intelektualnya. Maka disinilah perlunya ya apa yang kalau yang disebut oleh Aristoteles misalnya, dia berbicara tentang practical reason, ya, cara berpikir yang akhirnya dia bisa menjadi praktik dalam hidup sehari-hari. Bukan hanya meraja di dalam akal budi, tetapi kemudian dimanifestasikan juga di dalam hidup sehari-hari. Oleh karena martabat manusia itu ditentukan oleh kemanusiaan itu sendiri, maka semua manusia mempunyai martabat dan mempunyai nilai yang sama. Ya, mempunyai nilai yang sama. Mengapa? Nilai yang sama itu datangnya dari mana? Karena manusia, sesama manusia, dia mempunyai values yang sama. Konsekuensinya ialah kelengkapan anggota tubuh tidak menentukan martabat dan nilai manusia. Dia tidak menentukan. Apakah orang cacat atau tidak, martabatnya, nilainya dia tetap sama. Ya. Orang yang sakit, martabatnya juga tetap sama. Orang yang koma, martabatnya tetap sama. Selama dia itu masih hidup sebagai manusia. Maka sekali lagi, di dunia kedokteran ada istilah vegetative state, in which it is very disgusting. Ini sesuatu yang sangat tidak manusiawi, karena pada waktu itu manusia hanya dianggap disamakan dengan keadaan menjadi tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi nilai intrinsik ini manusia ini ya berasal dari dan mempunyai fungsi dari masing-masing manusia, mempunyai nilai yang tak terhingga. Artinya apa? Dia itu nilainya tidak bisa dibandingkan dengan siapapun dan apapun. Lepas dari penampilan eksternalnya, sehingga hidup manusia itu harus dipandang sebagai sesuatu yang terpenting dari antara yang lain-lainnya. Ya, itu harus dipandang sedemikian rupa. Nah, sebagai tambahan, dalam iman Kristiani, manusia itu dipandang di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa dia manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan binatang, komentarnya ialah semuanya baik adanya. Ketika dia menciptakan manusia, lalu Allah mengatakan sungguh amat baik. Dari sini kembali saya kira kitab Kejadian berbicara dengan cara yang luar biasa bahwa dari antara semua ciptaan itu manusialah yang paling mulia. Dan di dalam perjanjian baru, misalnya di dalam Roma bab 8 ayat 16, dikatakan bahwa manusia itu adalah anak Allah. Dan oleh karenanya, dalam cara pandang ini, manusia memang ditempatkan dengan sangat luar biasa tingginya. Nah, kalau kita hanya berhenti saja misalnya pada kitab Kejadian, bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia, ini artinya apa? Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan manusia. Entah itu dia itu nama baik, atau dia itu adalah gengsi, atau juga rasa malu dan sebagainya, tidak pernah ada yang bisa mengalahkan manusia. Misalnya ada orang perempuan yang diperkosa, kemudian dia ingin menggugurkan. Alasannya apa? Ya, kalau ini saya malu oleh karena kehamilan ini tanpa suami yang sah, ataupun ini bukan karena dari suami saya atau ini. Jadi dia merasa malu. Pertanyaannya ialah, apakah rasa malu itu masih lebih tinggi daripada nilai manusia? Kalau memang demikian, maka kitab suci, maka kitab Kejadian saya kira dalam hal itu harus direvisi kalau demikian. Tetapi nggak mungkin akan merevisi kitab Kejadian yang menyatakan bahwa manusia itu bernilai yang paling mulia sekali. Dari hal-hal itulah, maka salah seorang filsuf Jerman yang sangat luar biasa, Immanuel Kant, dia mengatakan, ya, manusia tidak boleh dinilai semata-mata hanya sebagai sarana. Dia tidak boleh hanya dipandang sebagai sarana.
atau suatu tujuan lainnya, atau bahkan sarana bagi dirinya sendiri, tetapi dia harus dipandang sebagai tujuan di dalam dirinya sendiri. Apa maksudnya yang ada di sini? Suatu perbuatan baik, kita tahu bahwa suatu perbuatan baik itu baru akan menjadi baik kalau memang memenuhi 3 kriteria pokok, yakni motivasinya baik, caranya baik, dan demikian juga lingkungan atau environment-nya, atau kalau pakai bahasa Jawanya itu empan papan. Kalau salah satu dari 3 hal ini tidak baik, maka itu bukanlah suatu perbuatan yang baik. Saya sering memakai untuk menerangkan ini ialah menendang bola. Menendang bola itu apakah baik atau tidak? Ya dia bisa baik, bisa buruk. Karena apa? Kalau motivasinya baik, menendang bola itu menjadi baik. Misalnya, saya ingin sehat. Lalu dengan demikian caranya bagaimana? Saya dengan main bola menendang bola. Maka pada waktu itu menendang bola menjadi sesuatu yang baik. Akan tetapi ketika motivasinya berubah, saya ingin menendang bola supaya kena orang yang ada di depan saya, karena saya tahu bahwa dia punya uang, supaya kalau saya tendang bola, kena kepalanya, dia pingsan, lalu saya bisa ambil uangnya. Menendang bola pada waktu itu menjadi suatu tindak kejahatan. Walaupun mungkin caranya itu sama menendangnya, akan tetapi motivasinya menjadi sesuatu yang berbeda, maka akhirnya itu bukanlah suatu perbuatan yang baik. Walaupun motivasinya itu sangat mulia, tetapi kalau cara penyampaiannya itu dengan cara memandang manusia hanya sebagai suatu sarana, alat, maka pada waktu itu perbuatannya menjadi suatu tidak baik. Jadi misalnya ada orang yang ingin naik pangkat dengan cara membunuh lawan politiknya. Walaupun naik pangkat itu adalah sesuatu yang mulia, tetapi kalau dicapai dengan cara membunuh orang, maka tidak menjadi suatu perbuatan yang baik. Atau kalau mau lebih tinggi lagi, orang ingin masuk ke surga dengan cara apa? Membunuh orang. Maka dengan demikian, motivasinya sangat mulia, tetapi caranya sama sekali tidak mulia. Dan dalam hal ini, Immanuel kan dia mengatakan, manusia tidak pernah hanya boleh dipandang sebagai sarana. Semulia apapun perbuatan itu, kalau caranya itu dengan memandang manusia sebagai sarana atau alat saja, maka pada waktu itu perbuatan itu menjadi perbuatan yang tidak baik. Dari sini lalu pertanyaannya, mengapa kok demikian? Jawabannya ialah masalah martabat manusia. Martabat itu manusia itu apa sih? Nah, dalam bahasa Inggris itu kita mengenal ada human dignity. Ya, ini human dignity. Dan human dignity itu diterjemahkan memakai bahasa Indonesia memakai 2 kata sekaligus. Yang pertama harkat dan yang kedua ialah martabat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dibedakan di antara keduanya. Martabat itu artinya ialah tingkat harga kemanusiaan, harga diri, sesuatu yang stabil, tidak berubah. Sehingga ini sama dengan bahasa Inggris yang kita ada suatu istilah yang bagus, di sana ada istilah intrinsic dignity. Ini intrinsic dignity. Sementara harkat, ya dikatakan di sana, harkat itu apa? Derajat kemuliaan, taraf mutu harga. Nah, dan ternyata dari contoh yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, dia mengatakan penghargatan bangsa dilakukan dengan olahraga. Artinya apa? Di situ harkat itu dia bisa naik dan bisa turun. Ya, bisa naik, bisa turun. Nah, dignity, human dignity berasal dari bahasa Latin dignitas, yang berarti juga nilai kebaikan jasa. Nah, dalam arti dignitas ini memang mempunyai 2 arti yang tersebut, yakni harkat dan martabat. Karena dari sinilah ada istilah dalam bahasa Inggris dignitaries. Dignitaries itu adalah mereka yang mempunyai berpangkat, dia menjadi mulia oleh karena pencapaian prestasinya.
bukan oleh karena dia adalah manusia. Maka di sini, di antara harkat dan martabat, terjemahan bahasa Inggrisnya menjadi sama, yakni human dignity, akan tetapi dalam bahasa Indonesia dibedakan dengan sangat mudah, yaitu antara martabat dan harkat. Hal yang sama itu juga terjadi, ada beberapa kali perdebatan, apa bedanya antara etika dengan etik, misalnya begitu ya. Karena bahasa Inggrisnya sama. Akan tetapi Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan dua hal itu. Etika itu adalah ilmu cabang filsafat. Sementara etik itu adalah kumpulan asas. Sehingga yang benar misalnya kode etik kedokteran, bukan kode etika kedokteran. Karena etika itu adalah ilmu, itu adalah ilmu. Sementara etik itu adalah kumpulan asas. Yang kita tahu bahwa yang berakhir dengan ika itu adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang berakhir ICS itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi ika. Ada mathematics menjadi matematika, physics menjadi fisika, ya, bioethics menjadi bioetika dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ika menunjukkan suatu ilmu. Nah, sekali lagi saya kutipkan tokoh besar Immanuel Kant, dia mengatakan sekali lagi, manusia tidak boleh dinilai semata-mata hanya sebagai suatu sarana dan tujuan. Bahkan sarana bagi dirinya sendiri. Kalau dia ingin naik pangkat, lalu kemudian dia membakar dirinya supaya dia bisa naik pangkat, maka itu juga tidak bisa. Yang ada di sini. Ya. Nah, maka pertanyaannya lalu dengan demikian mengapa kok begitu? Sekali lagi jawabannya marilah kita lihat. Dignity itu apa sih? Dignity itu apa? Human dignity ternyata secara internasional mempunyai banyak peran yang sangat sentral dalam dokumen-dokumen resmi Badan PBB. Ya, misalnya Universal Declaration on Human Rights tahun 47 dia mengatakan di dalam preambul, whereas the recognition of inherent dignity, inherent dignity, and equal and inalienable the right of all members of human family is the foundation, freedom, justice, and peace. Jadi dari sini kita akan mengatakan kalau Anda itu ingin justice, ingin damai, maka inherent dignity atau dignitas manusia atau nilai intrinsik itu memang harus dihormati. Karena kalau tidak, maka tidak akan tercapai. Kemudian Universal Declaration on Human Genome and Human Rights tahun 98, artikel 1 dia mengatakan, human genome underlies the fundamental unity of all members of human family. Ya, di sini dikatakan bahwa fundamental unity of all human member of human family, as well as the recognition their inherent dignity and diversity. Ya, maka penghormatan akan martabat manusia itu menjadi sesuatu yang fundamental, menjadi sangat penting supaya orang itu, supaya bangsa itu memang mencapai pada suatu level tertentu. Kemudian artikel yang nomor 2 mengatakan, everyone has right or respect of their dignity. Jadi setiap orang itu mempunyai hak untuk dihormati martabatnya. For the right regardless of their genetic characteristic. Apakah dia itu secara genetiknya dia itu jelek atau tidak, apakah ada defeknya atau dia itu kalau genetik dalam berwujud di dalam misalnya warna kulit dan sebagainya, maka bagaimanapun juga ini harus dihormati. Baiklah. Kemudian masih dari deklarasi UNESCO, ini Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, artikel 3 ya. Poin 1 mengatakan human dignity, human right, and fundamental freedom are fully respected. Ya, jadi di sini ada human dignity, ada human right, and fundamental freedom. Ya. Yang berikutnya ialah the interest of welfare of the individual should have priority, ya, over the sole interest of science and society. Ya, artinya apa yang ada di sini? Manusia, kesejahteraan manusia itu harus dipandang lebih tinggi
daripada interest ilmu pengetahuan ataupun masyarakat. Sehingga dengan demikian misalnya bahwa penelitian-penelitian ilmu kesehatan, misalnya penelitian kesehatan, dia tidak boleh mengorbankan manusia, walaupun manfaatnya bagi kemanusiaan mungkin sangat besar. Demikian juga orang bisa saja membuat suatu penelitian ilmiah, manfaat sainsnya sangat besar, tetapi kalau itu sampai mengorbankan manusia, maka tidak pernah bisa diterima. Dari sini maka kita sampai kepada puncak dari pembicaraan kita, yakni human right. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya cintai dan saya hormati, istilah hak asasi manusia, istilah hak asasi manusia, menurut saya terjemahnya itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris human right, atau dalam bahasa Prancis le droit de l'homme, atau bahasa Italia diritto dell'uomo. Terjemahan kata ini dalam bahasa Indonesia menurut saya sebenarnya mengandung unsur pembelokan dari makna aslinya. Mengapa kok terjemahan ini tidak tepat? Kita lihat di dalam bahasa Inggris ada 3 istilah yang tidak sama, yang sama-sama dipakai di dalam Universal Declaration on Human Rights. Yakni di sana ada human right, ada fundamental right, dan ada fundamental human right. Ini. Yang ketiga-tiganya mempunyai arti yang tidak sama. Ini ketiga-tiganya mempunyai arti yang tidak sama. Nah, yang paling buruk adalah orang Indonesia berdiskusi yang diomongkan adalah hak asasi manusia, ini yang terjemahan bahasa Inggrisnya ialah fundamental human right, tetapi yang dimaksudkan adalah human right. Nah, kalau begitu nggak akan pernah ada kecocokan yang ada di situ, karena antara yang diucapkan dengan yang dimaksudkan itu berbeda. Antara yang diucapkan dengan yang dimaksudkan itu sesuatu yang berbeda. Mari kita lihat. Ya. Saya kutipkan dari dokumen yang terpenting dalam hal human right ini, yakni Universal Declaration on Human Rights tahun 47. Di sana dipakai 3 istilah. Ya. Yang pertama, misalnya di dalam preambul dikatakan, whereas the people of the United Nations have in the Charter reaffirmed the faith that in fundamental human rights. Dipakai hanya 1 kali. Kemudian yang berikutnya ialah fundamental right, artikel 8 dipakai hanya 1 kali. Dan yang lain-lainnya selalu dipakai adalah human right, dipakai 8 kali di dalam seluruh argumen. Nah, jelas bahwa ketiga istilah itu artinya itu berbeda-beda. Ya, artinya berbeda-beda. Maka seharusnya yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi hak asasi manusia, ini hak asasi manusia adalah fundamental human right dan bukan human right. Dan lebih-lebih lagi judul dari deklarasi itu ialah Universal Declaration on Human Rights, bukan Universal Declaration on Fundamental Human Rights. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Nah, oleh karenanya maka human right seharusnya diterjemahkan menjadi hak manusiawi dan bukan hak asasi manusia. Ya. Apa sih bedanya di antara keduanya? Keduanya jelas ini sesuatu yang berbeda. Bedanya apa? Ini kurang lebih saya gambarkan demikian. Ya. Ini adalah human right secara keseluruhan. Ya. Dari antara semua human right itu, dari antara itu ada yang fundamental. Maka yang fundamental atau hak asasi manusia itu hanya sebagian dari human right. Oleh karenanya, sekali lagi, human right seharusnya diterjemahkan menjadi hak manusiawi dan bukan hak asasi manusia. Perbedaannya apa? Kita lihat. Oh, sebelum ke sini. Apa sih bedanya human right and fundamental human right antara hak manusiawi dengan hak asasi manusia? Bedanya apa? Sangat jelas. Misalnya, hak untuk memilih di dalam pemilu.
Apakah itu hak yang asasi, yang fundamental? Untuk menjadi seorang manusia, apakah itu adalah sesuatu yang fundamental? Menurut saya enggak. Karena apa? Orang yang tidak pernah memilih pun, dia tetap manusia. Sementara apakah itu adalah human right? Yes. Mengapa? Ya karena yang bisa memilih hanya manusia. Selain manusia, dia tidak bisa memilih. Oleh karenanya, maka terjemahan pengertian definisi dari human right adalah hak yang ada oleh karena manusia adalah manusia. Ya, manusia adalah manusia. Sehingga dalam hal ini, kalau kita berbicara mengenai hak asasi manusia, sebenarnya kita hanya berbicara sebagian dari human right. Sebagian dari human right. Yang lebih fundamental lagi, karena untuk menentukan manakah yang asasi, yang pokok ini, saya kira perdebatan tidak cukup hanya sejam 2 jam. Bisa menjadi sesuatu yang berkepanjangan untuk menentukan apakah ini fundamental atau tidak. Sementara kalau menentukan apakah ini hak manusiawi atau tidak, gampang sekali. Apakah hak itu bisa diberikan kepada yang non manusiawi atau tidak? Ya, dengan kata lain, hak manusiawi human right adalah hak yang dimiliki oleh manusia oleh karena dia adalah manusia. Marilah kita lihat beberapa definisi yang diberikan oleh beberapa buku, lalu nanti kita bandingkan dengan definisi yang ada di Indonesia. The Office of High Commissioner for Human Rights ini dari United Nations atau PBB pada halaman 2 dia mengatakan human rights are commonly understood as those rights which are inherent to the human being. Jadi itu adalah hak yang ada, yang terjadi oleh karena manusia. The concept of human rights acknowledge that every single human being is entitled to enjoy his or her human right without distinction. Oke. Yang paling penting adalah ini. Jadi, human right itu apa? Rights which are inherent to human being. Kemudian Jim Griffin di dalam bukunya On Human Right itu halaman 16 dikatakan, human right is a right which we have simply in the virtue of being human. Jadi hak manusiawi itu, human right itu adalah hak yang ada oleh karena manusia adalah manusia. Simply because you are human being, so that you have this right. Kalau Anda bukan human being, maka Anda tidak punya. Maka tidak ada human right binatang, nggak ada. Ya, nggak ada human right binatang. Yang ada ya human right ya untuk manusia. Kemudian Brian Turner, ya di dalam bukunya Vulnerability and Human Right pada halaman 3 dikatakan, human right itu apa? Human right adalah right enjoyed by individual by virtue of being human. Nah, ini. Jadi, human right itu adalah hak yang terjadi oleh karena manusia adalah manusia. Sekarang kita bandingkan dengan apa yang ada di Indonesia, ya. Di dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, di sana dikatakan bahwa hak asasi manusia itu merupakan hak dasar. Ini loh yang menjadi masalah itu. Ini loh yang menjadi masalah. Yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Oke, saya sangat setuju dengan ini. Bersifat universal dan langgeng, saya sangat setuju. Oleh karena itu harus dilindungi. Ini harus dilindungi, ini harus digarisbawahi 10 kali, dihormati dan dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Ini. Nah, dari definisi ini, yang lain-lain menurut saya definisinya sangat bagus sekali. Kecuali satu ini, hak dasar. Karena apa? Yang saya tidak tahu siapa yang merumuskan. Yang saya duga ialah karena di Indonesia itu adalah hak asasi, ya, hak asasi, ya.
Oleh karenanya maka yang ada di sini ada suatu pembelokan yang sangat cukup besar dari makna aslinya. Oke, jadi dari sini ya sebenarnya ya di dalam human right kita itu nggak membicarakan apakah ini asasi atau tidak. Ya, yang dibicarakan di dalam human right kita tidak bicara apakah ini asasi atau tidak, apakah ini fundamental atau tidak. Itu bukan poinnya. Tetapi yang menjadi poin adalah bahwa human right itu adalah hak yang terjadi oleh karena manusia adalah manusia. Oleh karenanya, maka sekali lagi, yang diomongkan oleh orang Indonesia itu, ya, yang diucapkan adalah fundamental human right, tetapi yang dimaksudkan adalah human right. Maka di sini mulailah kekaburan itu dan menjadikan suatu definisi-definisi yang sebenarnya tidak dimaksudkan oleh human right kalau kita membacanya di dalam bahasa Inggris. Dan harus diakui bahwa konsep human right itu bukan asli Indonesia, ya, bukan asli Indonesia. Maka mau tidak mau kalau kita ingin menyadur, ya sadurlah sesuai dengan apa yang dimaksudkan yang ada di sana. Dan oleh karenanya maka tidak mengherankan bahwa di Indonesia terjadi suatu perdebatan yang kadang-kadang out of context, ya, out of context itu. Sekali lagi tadi sudah saya kasih contoh, apakah pendidikan ini adalah fundamental right? Ya, enggak. Tetapi apakah itu human right? Yes. Ya. Apakah memilih di dalam pemilu itu adalah fundamental human right, hak asasi manusia? No. Tetapi apakah itu human right? Yes. Karena yang bisa memilih adalah manusia dalam kasus ini. Jadi sekali lagi definisi hak asasi itu apa atau hak manusiawi itu apa? Maaf ya. Hak manusiawi itu ialah hak karena dia adalah manusia. So simple sebenarnya. Sangat simpel ya, sangat simpel untuk memahami itu. Tetapi konsekuensinya ya, oleh karena hak manusiawi itu terjadi oleh karena manusia adalah manusia, konsekuensinya maka kepemilikannya melekat erat dengan statusnya sebagai manusia. Terlepas dari apa bangsanya, rasnya, agamanya atau apapun yang ada di sana itu tidak menentukan, ya, tidak menentukan dari human right itu. Dan human right itu atau hak manusiawi itu sama bagi semua. Karena apa? Karena dasarnya tadi sudah kita bicarakan bahwa human values itu sama. Dan ini sekali lagi, walaupun manusia itu diperlakukan sangat tidak manusiawi, tetap saja dia tidak bisa mencabut hak human right-nya itu. Ya, tetap nggak bisa. Katakanlah ada seorang yang diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Apakah dengan demikian dia kehilangan human right-nya? Enggak kehilangan. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang bisa mencabut hak asasi human right itu. Yang bisa terjadi hanyalah bahwa orang tidak mengakui hak manusiawi itu. Tapi apakah dia bisa menghilangkan hak manusiawi? Ya, dia bisa hilang kalau dia membunuhnya. Karena keberadaan human right itu ada bersama dengan adanya manusia dan berakhir dengan berakhirnya manusia. Nah, hak manusiawi itu saling berhubungan satu dengan yang lain dan saling tergantung pelaksanaannya satu dengan yang lain. Misalnya, hak untuk kesehatan. Dia nggak bisa dipisahkan dari hak untuk mendapatkan makanan yang layak. Dia tidak bisa dipisahkan dari hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karenanya maka pelaksanaan hak yang manusiawi yang satu akan berakibat bahwa penyempurnaan hak yang lainnya. Hak kesehatan akan disempurnakan ketika dia mempunyai hak untuk mendapatkan makanan. Ya. Hak kesehatan akan disempurnakan ketika orang itu mendapatkan akses kepada pelayanan kesehatan. Oleh karenanya maka ketika terjadi peningkatan pelaksanaan hak itu, maka akan terjadi juga peningkatan yang lainnya juga, human right yang lainnya. Human right juga tidak bisa dibagi-bagi menjadi bagian-bagian. Yang ada either or. Anda harus menerima semuanya atau memang tidak mau. Sehingga tidak bisa dibagi-bagi, ya. Dan yang menjadi penting juga
bahwa hak asasi manusia, itu yang saya pakai bahasa rakyat, tetapi saya lebih senang memakai istilah hak manusiawi. Hak manusiawi itu tidak diberikan oleh seseorang atau badan hukum, baik oleh pemerintah maupun agama, tetapi dia diberikan oleh Sang Pencipta. Dan bagi orang beragama, itu Sang Pencipta itu ialah Tuhan Allah sendiri. Nah, oleh karena hak itu adalah manusiawi, maka keberadaannya menjadi satu dengan keberadaan manusia. Dia berawal ketika awal adanya manusia dan berakhir dengan ketika berakhirnya manusia. Dan dengan kata lain, adanya hak itu ada bersama-sama dengan adanya manusia dan berakhir dengan ini. Ya, dengan berakhirnya manusia. Oleh karena hak manusia itu ada oleh karena statusnya sebagai manusia, maka tidak hanya dipunyai oleh sekelompok, tetapi oleh semua secara universal. Nah, dasar dari hak manusiawi itu ialah martabat manusia. Sudah saya sebutkan, misalnya di dalam deklarasi The Vienna Declaration and Program of Action tahun 1993, ini sebenarnya penjabaran lebih lanjut dari Universal Declaration on Human Rights. Dia mengatakan, mengakui dan menegaskan bahwa semua hak manusiawi itu berasal dari martabat dan nilai inheren pribadi. Jadi, human right itu berasal dari human dignity dan itu berasal dari human values yang terutama intrinsik yang ada pada manusia. Nah, poin yang berikutnya adalah hak hidup itu adalah hak manusia yang paling fundamental. Mengapa? Anda bisa menyebutkan any kind, segala macam human right. Misalnya, hak untuk beragama, hak untuk menikah, hak untuk berpendidikan, dan sebagainya, hak untuk makan, dan sebagainya. Semuanya ini hanya bagi yang hidup. Dengan kata lain, orang yang beragama, siapakah yang punya hak? Hanya yang hidup. Siapa yang bisa menikah? Hanya yang hidup. Yang berpendidikan, berpendapat siapa? Hanya yang hidup. Anda bisa menyebutkan segala macam bentuk human right, tetapi pada dasarnya itu hanyalah untuk orang yang hidup. Mengapa? Ya karena human right itu ada bersama dengan manusia ketika manusia ada. Oleh karenanya, maka semuanya hanya bagi yang hidup. Sehingga hidup itu menjadi dasar fundamental adanya human right. Kalau tidak ada hidup, maka tidak ada human right. Poin yang berikutnya ialah semua hidup-hidup yang lainnya itu, dia mengalir dan mensyaratkan adanya hidup manusia. Hidup sosial. Siapakah yang bisa hidup sosial? Hanya manusia yang hidup. Hidup politik, siapakah? Hanya manusia yang hidup. Hidup beragama, hidup akademis, Anda bisa menyebutkan segala macam hidup, tetapi itu hanya berlaku untuk yang hidup. Oleh karenanya, maka hak hidup dari hak hidup itulah akhirnya mengalir segala macam hidup-hidup yang lain. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya, ini harus digarisbawahi, Anda tidak pernah boleh mengorbankan sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih fundamental, bagi sesuatu yang lebih rendah. Misalnya, hidup dikorbankan demi sesuatu yang lainnya. Nggak boleh. Misalnya, ya, dalam percaturan misalnya mengenai aborsi. Seorang perempuan dia mengatakan saya punya hak untuk aborsi. Kenapa? Ya ini adalah hak otonomi saya. Oke, wait a minute. Mana yang lebih fundamental? Hak otonomi atau hak hidup? Kalau tidak hidup, maka Anda tidak punya hak otonomi itu. Sehingga dengan demikian, hak hidup menjadi dasar foundation yang paling dasar dari segala macam human right yang ada di situ. Dan tidak pernah boleh sacrifice, mengorbankan hidup demi sesuatu human right yang lainnya. Baiklah, ini poin yang terakhir. Hak manusiawi ini di dalam perpolitikan. Ini. Di sini saya hanya mengutip saja, ya, mengutip. Sebelum saya mengutip, di sini saya mengatakan hak manusiawi itu statusnya lebih tinggi daripada hukum positif. Sebab hak itu ada sebelum adanya hukum positif. Dengan kata lain, hukum positif hanyalah kristalisasi dari hak manusiawi,
dalam bentuk yang spesifik dan menjadi ordonansi itu. Oleh karenanya, maka human right, hak manusiawi, harus dipakai untuk menilai validitas sebuah produk hukum. Apakah hukum itu hukum yang adil atau tidak? Ukurannya apa? Ukurannya ialah human right. Kalau dia bertentangan dengan human right, maka pada waktu itu hukum itu menjadi tidak sah. Ya, ini. Maka dan kalau hukum itu tidak adil, maka tidak boleh dituruti. Karena itu bertentangan dengan adanya hukum itu sendiri, yakni untuk menjamin keadilan dan tercapainya kepastian hukum. Kemudian sekali lagi, The Vienna Declaration on Program Action tahun 1993 ini juga sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Ini sebenarnya penjabaran lebih lanjut dari Universal Declaration on Human Rights. Apa tugas negara? Menekankan tanggung jawab semua negara sesuai dengan piagam PBB untuk mengembangkan dan mendorong penghormatan hak manusiawi itu. Ini adalah tugas dari negara dan dengan demikian tugas politik. Lalu nomor 1 dikatakan Konferensi Dunia mengenai hak manusiawi menegaskan kembali komitmen yang sungguh dari semua negara agar memenuhi kewajibannya untuk mempromosikan penghormatan universal dan ketaatan serta perlindungan bagi semua hak manusiawi, ya, hak manusiawi dan kebebasan fundamental bagi semua sesuai dengan piagam PBB. Sekali lagi di sini itu menjadi tugas dari negara dan apapun etika politik yang Anda pegang harus berujung kepada itu. Dalam hal politik artinya apa? Hak manusia itu berfungsi sebagai sekali lagi tolok ukur keberhasilan politik. Kalau politik itu berhasil menegakkan human right, maka pada waktu itulah dia berhasil sebagai seorang politikus atau sebagai suatu negara. Dia menjadi sumber hukum dan inspirasi hukum. Maka tidak boleh ada satupun undang-undang atau produk hukum yang lainnya yang bertentangan dengan human right. Dan semua orang mempunyai human right, hak manusiawi yang sama, maka di dalam perpolitikan semua hak harus dijamin. Dan dalam hal ini ada 3 orang pengarang buku yang sangat menarik, Sabina Carey, Mark Gibney, Stephen Poe, di dalam bukunya The Politics of Human Rights, dia membagi tugas negara menjadi dua kelompok yang besar, ialah yang pertama adalah negative obligation, di mana yang paling fundamental not doing harm of others, do no harm. Anda yang dokter atau pelayan kesehatan ini bukan sesuatu yang asing, karena salah satu sumpah Hippocrates itu adalah do no harm. Dan kemudian obligation atau kewajiban-kewajiban itu biasanya dihubungkan dengan civil and political right, ya. Dan negative obligation ini bersifat universal. Do no harm ini berlaku untuk semua, ya. Kemudian ICSR artikel 21 dia mengatakan bahwa each party undertake to take step individually through international assistance and cooperation, especially economic and technical, to the maximum its availability resources, with view achieving progressively the full realization of the right, recognized in the present covenant by all appropriate means. Ya. Jadi di sini negara mempunyai kewajiban dengan apa yang memungkinkan, apa yang ada untuk mengusahakan tercapainya penghormatan akan human right itu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Marilah kita berdiskusi dengan lebih baik lagi. Maka waktu saya kembalikan kepada moderator.